Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukarsim, kelas biologi B. Di sini saya akan menjelaskan pembelahan pada sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, bahan genetika pada prokariotik itu berupa suatu molekul yang terdapat di dalam sitoplasma. Sedangkan sel eukariotik itu bahan genetikanya terbungkus oleh suatu membran nukleus. Nah, pada sel prokariotik tidak terjadi proses mitosis dan meiosis, melainkan melalui proses yang disebut dengan pembelahan binar. Nah, pembelahan sel tersendiri adalah proses di mana sel induk membagi atau membelah dirinya menjadi dua. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pertama ada pembelahan pada sel prokariotik. Nah, pembelahan pada sel prokariotik ini disebut pembelahan binar karena proses ini berlangsung secara sederhana dan spontan. Nah, pembelahan ini juga biasa dikenal dengan sebutan pembelahan amitosis. Amitosis artinya pembelahan yang tidak melibatkan kromosom. Nah, selanjutnya saya akan menggambar proses pembelahan pada sel prokariotik sekaligus nanti saya akan lanjutkan dengan menggambar pembelahan pada sel eukariotik. Gambar dari sel prokariot. Ini nah, di sini ada membran plasma. Kemudian ada dinding sel. Kemudian di sini ada sel bakteri. Kemudian di sini ada kromosom. Kemudian nanti ada replikasi DNA. Kemudian sini ada replikasi DNA. DNA berakhir di dinding dan membran sel berkembang. Kembang seperti ini. Ini kemudian dihasilkan dua sel anak. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari pembelahan pada sel prokariot. Kemudian selanjutnya ada pembelahan pada sel eukariotik. Nah, pembelahan pada sel eukariot ini terbagi atas dua, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi. Pembelahan ini bertahap dan terjadi pada sel tubuh dengan tujuan pertumbuhan, pertambahan sel, dan regenerasi sel.
Nah, beberapa tahapnya yaitu pertama interfase. Ini adalah interfase. Interfase gambar. Nah, pada tahap ini sel tidak membelah. Nukleus terdiri dari RNA, ribosom, dan merupakan tempat sintesis protein serta materi yang berwarna gelap dikenal sebagai kromatin atau bentuk benang-benang kromosom, sehingga bentuk kromosom tidak dapat dilihat secara jelas. Pada salah satu ujung sel terdapat dua pasang protein yang disebut centrioles, tetapi pada tumbuhan centriosol tidak muncul. Nah, pada tahap kedua yaitu profase. Nah, pada tahap ini centriosol bergerak ke ujung sel yang berlawanan dan disebut sebagai kutub. Centriosol mempunyai dua centriole dan akan dikelilingi strands yang menyala dan disebut sebagai aster. Selain itu, kromosom membentuk menjadi silinder dan berduplikat menjadi dua kromatid. Setiap kromatid mengandung DNA protein serta melekat berpasangan pada sentromer. Pada tumbuhan aster tidak ada nukleus hancur serta kromosom memendek sehingga terlihat seperti batang. Nah, pada tahap ketiga yaitu metafase. Metafase ini Nah, pada fase ini kromosom berpindah menjadi satu garis yang disebut the equator. Selain itu, muncul benang-benang yang disebut spindle dan melekat pada sentromer setiap kromosom. Spindle ini menghubungkan kromosom ke dua kutub centriosol yang berlawanan. Kemudian pada tahap keempat yaitu anafase.
Nanti pada tahap ini berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berbeda. Penarikan terjadi karena pemendekan benang spindle kromatid. Pada fase ini tidak disebut sebagai kromatid, tetapi kromosom tunggal. Nah, yang kelima ada telofase. 5 Nah, pada tahap ini kromosom mulai mengatur membentuk nukleus yang terpisah dan dikelilingi membran nukleus. Clefage brow atau pembelahan alur menyempit dan lama-kelamaan membelah sel. Berbeda dengan itu, pada tumbuhan pembelahan terjadi dengan sel plate daripada cleavage brow. Pembelahan sitoplasma ini biasa disebut sitokinesis. Nah, setelah pembelahan, sel akan kembali ke fase interfase dan sentriosol menjadi 4, serta aster hilang. Kromosom akan berubah kembali menjadi benang-benang. Beberapa jenis kromosom yang mengalami pembelahan ini adalah kromosom parental dan maternal. Kemudian pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan gamet. Gamet ini tidak dapat membelah lagi sampai tahap pembuahan. Pembelahan ini terjadi pada pembentukan sel kelamin gametogenesis pada kelenjar kelamin pada hewan dan tumbuhan. Nah, pada tahap profase ini terdiri dari leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, setelah kelima tahap ini proses pembelahan akan berlanjut ke metafase, anafase, telofase, dan kemudian mengulang sekali lagi tanpa melewati profase yang di atas. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang pembelahan pada sel prokariot dan pembelahan pada sel eukariot. Nah, jika ada kekurangan atau salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.